Hai, nama saya Rosalina Sangga, NIM 19210092. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang finite automata. Finite automata adalah suatu model komputer dengan jumlah memori yang sangat terbatas. Finite automata juga model komputasional yang paling sederhana. Ada dua jenis finite automata. Yang pertama, deterministic finite automata atau biasa disingkat dengan DFA. Deterministik ini setiap input atau alfabet atau simbol dari suatu state hanya akan bertransisi ke satu state lain. Atau dengan kata lain, deterministik berarti tidak ambigu dalam menentukan next state. Kemudian yang kedua, non-deterministic finite automata atau biasa disingkat dengan NDFA. Non-deterministic artinya setiap input alfabet atau simbol dari suatu state mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu state lain. Oke, contoh non-deterministic FA yaitu mesin di mana untuk mengenali string biner yang selalu berakhiran 01. Seperti ini. Kita lihat bahwa dari state Q0 akan muncul kerancuan atau keambiguan jika menerima input 0. Jadi itu akan ke Q0 atau ke Q1. Kemudian sifat NDFA memiliki kemampuan untuk berada lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Kemudian selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Sebagaimana DFA, NDFA itu menerima secara tepat bahasa reguler. Itu dikarenakan karena NDFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Kemudian NDFA seringkali lebih ringkas dibanding DFA. Itu karena tidak harus fully defined. Kemudian definisi informal NDFA seperti ini. Terdiri dari finite number of states. Kemudian satu initial state, minimal satu final state. Kemudian terdiri dari finite symbol atau alfabet. Kemudian ada yang namanya himpunan fungsi. Di sini ada perbedaan antara NDFA dan DFA terletak pada aturan transisinya, di mana ada minimal satu state NDFA yang pada saat menerima suatu simbol berpindah ke 0 atau lebih dari suatu state ke yang lain. Kemudian NDFA itu sebagai akseptor. Misalnya kita punya mesin NDFA menerima string berakhiran 0,1. Kita bisa lihat di sini bahwa 00101 itu dapat diterima oleh mesin itu. Definisi formal NDFA itu ada 5 tuple. Pertama itu key adalah himpunan terbatas dari state. Yang kedua sigma, himpunan terbatas dari symbols. Kemudian ada key fungsi sebagai transisi atau dinotasikan ke state hasil transisi. Q0 adalah initial state. Kemudian F itu adalah himpunan accepted final state. Kemudian definisi formal NDFA. Pada kasus di sini didefinisikan Q0, Q1, Q2, terus Q0, Q1, fungsi transisi Q0, Q2, dan fungsi transisi dideskripsikan sebagai berikut, seperti ini. Fungsi transisi yang
dideskripsikan dari kasusnya. Fungsi transisi itu dapat fungsi transisi yang diperluas. Yang pertama itu fungsi transisi yang ada di definisi format dapat diperluas menjadi bentuk yang menerima beberapa input sekaligus. Ini adalah perluasan aturan transisi itu terangkum di dalam sini. Bahasa dari NDFA, jika A sama dengan Q, sigma, notasi transisi, dan Q0 dan final state adalah NDFA, maka LA-nya itu sama dengan W, fungsi transisi dalam kurung kelawar Q0, W, sehingga LA adalah himpunan untaian string dari W dari sigma, sehingga himpunan transisinya itu Q0, W. Itu memuat sedikitnya satu final state. Dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa untuk mengecek apakah suatu string dapat diterima atau tidak oleh sebuah NDFA, itu juga dapat menggunakan metode aturan transisi yang diperluas ini. Kemudian ekivalensi NDFA dengan DFA. Itu banyak bahasa. Kita lebih mudah membangun NDFA daripada DFA. Yang kedua, ada fakta selalu dideskripsikan bentuk DFA yang ekivalen dengan NDFA yang dibangun. Kemudian jumlah state pada DFA yang ekivalen tersebut minimal sama dengan yang dimiliki oleh NDFA. Kemudian di kasus jumlah state DFA-nya adalah 2n dari n state di NDFA. Dari definisi dan langkah-langkah kita dapat aturan transisi sebagai berikut seperti ini. Di sini kita dapat aturan transisinya yang ekuivalensi NDFA dengan DFA. Sekian yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.